Jemaat sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti firman Allah yang diberitakan, menyimpannya di dalam hati. Berikanlah kepada kami pencerahan, berilah kepada kami pengajaran, berilah kepada kami kesanggupan dan kuasa untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 hingga 27. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah.
dan memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, Kamis kemarin kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, the Ascension Day. Pada dasarnya, peristiwa kenaikan memberi bingkai pada kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini berada di antara atau dibingkai oleh dua kejadian serupa. Tokohnya sama, gesturnya serupa, hanya bedanya yang satu naik, yang lain turun. Yang pertama, Yesus naik ke sorga meninggalkan bumi ini. Yang kedua adalah dengan gestur yang serupa, dari sorga Yesus datang kembali pada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di antara kedua kutub peristiwa inilah murid-murid Tuhan, gereja, umat percaya, kita semua berada. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana nasib murid-murid selama berada di antara kedua kutub itu? Pertanyaan inilah yang melatar belakangi penulisan Yohanes pasal 14. Bagaimana kondisi murid-murid sesudah kenaikan Yesus ke sorga dan sebelum kedatangannya kembali di akhir zaman? Baik-baikkah? Mengapa hal ini dipertanyakan? Pertama, karena Yesus sudah tidak lagi mendampingi. Secara fisik, dia absen. Yang kedua, karena dunia ini bukan tempat dengan suasana yang ideal bagi murid-murid Tuhan. Dunia ini tidak memberi atmosfer bersahabat kepada para sahabat Tuhan. Disinilah terletak tanda tanya besarnya. Bagaimana nasib murid-murid Tuhan selama berada di dunia ini? Jawaban yang diberikan oleh Yesus melalui Injil Yohanes pasal 14 tersirat di dalam ucapannya yang diulangi 2 kali di sini, yaitu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 1 dan ayat 27. Terjemahan New Living Translation berbunyi don't be troubled or afraid. Sedangkan Eugene Peterson menerjemahkan don't be upset, don't be distraught. Oh, ini bukan sekedar ucapan jangan khawatir, melainkan ini sebuah peneguhan yang meyakinkan. Jangan marah, jangan nervous, jangan takut atau terguncang, jangan gelisah dan gentar hatimu. Mengapa? Mengapa Yesus berkata begitu? Sebab Yesus sedang menegaskan janji akan kedatangan penolong yang lain. Ayat 16. Sebagai pengganti kehadiran Yesus, ada penolong yang lain. Another friend, menurut terjemahan The Message oleh Eugene Peterson. Artinya, meskipun setelah tiba waktunya Yesus kembali ke sorga,
namun dia tetap menyertai murid-muridnya dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 18. Murid-murid tidak perlu gelisah dan gentar karena mereka tidak sendirian. Dengan kata lain, mereka tidak pernah ditinggalkan. Itulah isi bacaan kita hari ini tentang kedatangan dan kehadiran Parakletos, istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani. Parakletos ini datang untuk mewakili Yesus sepenuhnya. Yesus tahu sebelum kedatangannya kembali di akhir zaman, di dunia ini kita murid-murid Tuhan bergumul dan kita membutuhkan pendampingan. Maka dia meminta kepada Bapa agar dikirimnya Parakletos untuk kita. Ayat 16. Siapakah Parakletos ini? Yang pasti, Parakletos ini tinggal di dalam kita. Perhatikanlah ayat 16. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kemudian ayat 17. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa yang dilakukan oleh Parakletos yang diam di dalam kita ini? Di dalam Alkitab bahasa Inggris berbagai versi terjemahan, ada 3 terjemahan yang mewakili sosok Parakletos ini. Advocate, Comforter, dan Counselor. Kita mulai dengan yang pertama, Advocate. Sejujurnya, di dalam dunia ini, kita murid-murid Tuhan masih bergumul menghadapi kesalahan dan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia berdosa. Tidak selalu kita ini taat menuruti perintah Tuhan. Kita masih sering gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak jatuh bangunnya. Akibatnya, kita didera oleh rasa bersalah. Kita merasa diri sebagai pecundang yang tidak berguna. Kita sulit memaafkan diri sendiri, dan sebagainya. Pendeta Brennan Manning pernah berkata begini, dalam pengalaman saya, self-hatred banyak dijumpai dalam diri orang-orang Kristen, dan itu sangat menghambat pertumbuhan rohani mereka. Banyak orang beriman tanpa disadarinya membenci dirinya sendiri, punya self-hatred. Atau sebaliknya, banyak orang beriman juga sangat keras kepala dan sombong, bodoh, tidak menyadari dirinya di dalam bahaya karena menyimpang dari kehendak Tuhan. Itulah murid-murid Tuhan di dunia ini masih bergumul dengan dosa dan kesalahan. Singkat kata, kita ini masih berada dalam kondisi membutuhkan advokasi, pembelaan. Parakletos adalah perantara yang membela kita, melakukan advokasi terhadap kita di hadapan Bapa di sorga, membela kita
dari tuduhan-tuduhan hati nurani yang tidak kenal mercy. Bahkan, Parakletos berdoa bagi kita tatkala di dalam kelemahan kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 26. Parakletos ini sepenuhnya mengerjakan bagi Yesus apa yang Yesus perlu lakukan untuk kita. Di dalam pergumulan kita melawan dosa, Parakletos membuat karya penebusan Yesus sempurna, applied, berlaku, menjadi aktual di dalam hidup kita. Di dalam pergumulan kita melawan dosa, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Kita selalu punya pembela, advokat, Parakletos. Sekarang yang kedua, comforter. Selain bergumul dengan kesalahan atau dosa, di dunia ini kita juga bergumul dengan kesukaran atau hardships. Hal-hal yang menghalangi jalan kita, yang mengancam kesehatan dan keselamatan kita, yang menghambat kemajuan karir kita, yang merusak kebahagiaan rumah tangga kita, yang meruntuhkan impian dan harapan-harapan kita. Pokoknya semua handicaps, semua obstacles di dalam hidup ini. Dan sebenarnya tidak ada orang yang bisa bertahan sendirian tanpa support atau dukungan, tanpa support system. Profesor Leonard Syme dari UC Berkeley, San Francisco, dalam sebuah penelitiannya tentang behavior manusia menyimpulkan bahwa daya tahan orang terhadap sakit penyakit, bahkan kemampuannya untuk bertahan hidup dan punya umur panjang, sangat ditentukan oleh support system di dalam hidupnya. Tanpa support, tanpa dukungan, performa kita pasti jauh merosot. Bukan hanya support secara sosial, kita juga membutuhkan spiritual support. Parakletos adalah pendukung dari dalam, inner helper kita yang punya kekuatan yang amat dahsyat. Charles Spurgeon mengumpamakan kita adalah seperti kapal layar yang hanya bisa bergerak jika ada embusan angin. Angin berembus itulah Parakletos, Roh Kudus, pendorong, penyokong, penopang, penghibur yang meneguhkan, yang memberi keberanian dan kekuatan, serta yang menyalakan api cinta dan pengharapan di dalam diri kita. Comforter. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, kita banyak kali dibuat lesu dan terpukul oleh hardships, kesukaran-kesukaran hidup yang diciptakan oleh trauma masa lalu, tetapi juga kesukaran-kesukaran yang diciptakan oleh ketakutan akan masa depan, beban masa silam, dan beban masa depan membuat kita gentar dan discouraged. Kita membutuhkan courage, keberanian,
dari dalam sini. Dan keberanian dan kekuatan yang lebih besar daripada beban di belakang kita dan lebih besar daripada beban kekhawatiran di depan kita. Tepat seperti yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson ketika dia berkata begini, "What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared with what lies within us." Sesungguhnya yang di dalam kita ini jauh lebih besar. The power from up high. Kuasa dari tempat maha tinggi. Parakletos. Comforter. Sekarang yang ketiga. Counselor. Di dalam dunia ini, selain bergumul dengan kesalahan dan kesukaran, kita juga bergumul dengan kebenaran. Truth. Mengapa? Karena kebenaran sungguh sukar ditemukan di dunia ini. Di dalam dunia ini ada terlalu banyak tipu daya, trik dan fata morgana, tipuan mata, kecurangan dan kepalsuan yang menyesatkan. Segalanya serba dipalsukan. Semuanya serba dibuat tiruannya. Banyak imitasi dan sekaligus ilusi. Kita sering mendengar sekarang orang teriak di media sosial, akunnya dipalsukan. Identitasnya dipakai untuk penipuan. Penipuan adalah tindakan yang merajalela sekarang ini. Pemalsuan atas yang sejati. Apa coba sekarang ini yang tidak dibuatkan tiruan atau dipalsukan? Apa yang tidak direkayasa atau tidak dimanipulasi? Rasanya lebih sukar menemukan yang tidak dipalsukan daripada yang dipalsukan, bukan? Itulah pergumulan kita di dunia ini, pergumulan dengan kebenaran. Bahkan, perkara-perkara yang seharusnya paling sakral, paling suci pun dipalsukan. Hal-hal yang paling busuk dan keji pun dilakukan atas nama agama. Standar moral kacau balau. Nilai-nilai luhur sungsang jungkir balik. Role model berantakan. Kita benar-benar dibuat bergumul dengan kesejatian dan kebenaran. Kita dibuat haus akan pengajaran yang benar-benar menuntun kepada kebenaran. Kita butuh untuk diajar mengenal kebenaran. Diingatkan selalu akan kebenaran. Dan di-challenge supaya berubah ke arah yang benar. Itulah sebabnya Parakletos hadir di dalam kita sebagai counselor, pembimbing, penasihat, istilah sekarang coach. Dia melakukan fungsi coaching, pendampingan. Parakletos mendiami hati kita untuk memberi tuntunan, memberi masukan, memberi umpan balik, memberi kepada kita ketajaman di dalam pemikiran, memberikan pengarahan, koreksi, inspirasi, dan iluminasi.
Tuhan Yesus berkata di ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kemudian di ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Itu adalah Parakletos, Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Roh Kudus yang mendahului kelahiran Yesus. Perawan Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir dalam wujud burung merpati waktu Yesus dibaptiskan. Roh Kudus yang memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus yang menyertai pelayanan Yesus mulai dari Galilea. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus yang menggantikan kehadiran Yesus sesudah Dia naik ke sorga. Dengan kata lain, Roh Kudus ini adalah Roh Kristus sendiri. Roh Yesus yang mendiami hati kita untuk mendampingi dan membela, untuk menguatkan dan menghibur, untuk mengajar dan mengubah kita dari dalam. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Roh-Nya diutus diam di dalam kita. Sesungguhnya bukan lagi pergumulan yang terlalu besar kita ini berada di mana atau apa yang kita hadapi di dunia ini. Sebab yang di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Sungguh benar, tatkala Yesus berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab yang di dalam kita lebih besar daripada apapun dan siapapun." Dengan bekal kesadaran tentang Parakletos ini, kita menyambut datangnya minggu depan, Minggu Pentakosta. Amin.